tapi dapat siksa di dunia atau tidak? Banyak yang tidak. Nah, itu bisa di akhirat. Atau misalkan ada banyak sekali orang yang tidak mau iman kepada Allah. Di dunia dapat siksa atau tidak? Tidak. Banyak yang tidak. Bahkan yang menguasai saat ini itu malah orang-orang non-Muslim. Negara-negara maju itu malah orang-orang non-Muslim. Jadi banyak yang punya mobil mewah, rumah mewah. Itu malah orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Oh, itu di dunia. Tapi besok tunggu di akhirat pasti dapat. Karena apa? Orang-orang seperti itu tidak menjaga diri dari siksa ukhrawi, hanya menjaga diri dari siksa dunia. Sehingga hidup-hidupnya itu enak. Mereka mau kerja keras banting tulang, sehingga punya ini punya, tapi mereka tidak mau beribadah pada, sehingga besok tetap akan dapat siksa ukhrawi. Nah, orang Islam itu diajarkan supaya dunia tidak dapat siksa, di ukhrawi juga tidak dapat siksa. Sehingga orang takwa yang utama yang sempurna itu, kalau dia menghindari siksa dunia dan juga menghindari siksa akhirat. Sehingga apa? Misalnya ada orang yang sregep ibadah ke masjid, sregep sholat, sregep poso, wajib dilakoni, sunat dilakoni, tapi tidak mau kerja. Ini berarti takwanya masih separuh, hanya menghindari siksa Ada orang Islam sregep kerja, sregep nyambut gawe 24 jam full, larane nek turu tapi ra gelem sholat, ra gelem puasa. Nah, itu dia takwanya juga hanya separuh. Sehingga kita harus jaga seimbang takwa dunia juga takwa untuk menghindari siksa akhirat. Ini yang diajarkan takwa yang sempurna itu kalau yang dua-duanya itu bisa. Nah, kembali lagi, Abu Jahal itu bukan orang yang berada di atas jalan petunjuk, bukan orang yang suka memerintahkan kepada hal-hal yang sehingga apa? Kelakuan Abu Jahal itu pasti bukan kelakuan orang yang benar. Mergo gawean Abu Jahal itu gawean yang Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, ini sifatnya Abu Jahal. Ara'aita, apakah kamu melihat? In kadzdzaba, jika Abu Jahal, jika orang yang sukanya melarang orang berbuat baik itu adalah orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak percaya kepada ajaran agama. Selain itu, wa tawalla, dan berpaling dari ajaran. Nah, sehingga begini, istilahnya Abu Jahal atau orang-orang yang sukanya itu melarang orang lain untuk melakukan kebaikan. Orang percaya, orang mengerti, tidak percaya, tidak tahu, tapi juga tidak mau tahu. Beda nih. Orang yang tidak tahu, kalau mau tahu itu jadi tahu. Misalkan tidak tahu ilmu agama, tapi karena mau tahu kemudian ngaji, akhirnya tahu. Nah, kalau Abu Jahal itu sifatnya begini, dia tidak tahu sehingga tidak percaya dan tidak mau tahu. Sehingga kalau orang tidak mau tahu itu mau disadarkan kayak apapun bisa atau tidak? Tidak bisa. Orang bodoh tapi gak dulu sekolah itu selamanya ya pasti. Orang gak tahu ajaran agama selamanya gak mau ngaji. Ini gak mau ya. Karena beda antara gak mau sama tidak sempat itu. Ini gak mau malah mau ngaji lah. Sehingga selamanya juga tidak akan tahu ajaran. Abu Jahal itu tidak percaya kali sekaligus sama sekali tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Sehingga ya percuma mau dibilangin tidak mau mendengarkan. Kalau orang tidak mau mendengarkan itu kan nggak ada yang masuk. Nah,
Sehingga kita itu harus berhati-hati. Jangan sampai kita itu jadi orang yang keras hati, sama sekali tidak mau mendengarkan argumen orang lain. Dan bahaya. Maka kata Nabi, ambillah hikmah meskipun itu keluar dari mulut orang yang gila, karena hikmah itu paling layak dimiliki oleh orang-orang Islam. Ya, maksudnya kita itu harus terbuka terhadap perkataan siapa. Kalau itu baik, ambil. Jangan sampai ini misalnya, Allah cah cilik ini sore bahaya ngomongin, tidak. Allah mau ekonomi ini orang benar kok ngomongin bahaya-bahayanya koyok. Jangan sampai kita bunyi. Karena apa? Jangan sampai kita sikapi kayak aja yang orang tidak percaya tapi juga tidak mau melihat atau mendengarkan omongan dari orang. Nah itu salah satu sifatnya anja, sehingga betul-betul keras hatinya. Alam ya'lam, apakah orang-orang yang sukanya menindas orang lain, yang sukanya melarang kebaikan, apakah mereka itu tidak tahu bi annallah, kalau sesungguhnya Allah itu adalah zat yang mana melihat. Orang mengerti kalau Allah itu mengersani apa yang mereka lakukan. Kalau lakilam yantai, kalau sekali-kali tidak, lakilam yantai, sungguh jika dia orang-orang yang melarang kebaikan itu tidak berhenti. Kalau orang-orang yang sewenang-wenang, orang-orang yang sukanya melarang kebaikan itu tidak berhenti dari perilakunya, lanas paham, pasti kami akan seret bin nasiyah, ubun-ubunnya. Kalau orang-orang itu tidak mau berhenti dari melarang orang lain berbuat baik, hati-hati, besok akan kami seret ubun-ubunnya. Nah, tadi kan Abu Jahal niat kalau misalkan Muhammad ini sholat mau saya injek, kemudian akan saya apa? Muka ini kemudian diusap-usap dilai itu apa? Ya seret gitu, seret. Nah, hati-hati besok kalau tidak berhenti dari mengancam Nabi Muhammad, tidak berhenti melarang orang lain berbuat baik, kami seret. Nah, nasihatin kalibah, nasihatin ubun-ubunnya orang-orang yang berdusta. Dan ini terbukti. Abu Jahal ketika perang Badar itu ikut. Nah, ikut kemudian dikalahkan oleh dua orang pemuda Ansor. Tapi belum mati. Sekarang, ketika sekarang, nah itu dicek oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu perawaannya kecil. Perawaannya kecil ketika ngecek Abu Jahal. Ternyata Syekh urip. Ternyata masih bernapas, tapi semangkis-semangkis sudah setara. Nah, masih sudah sekarang Abu Jahal itu bilang ke Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kan pekerjaannya kan buruh gembala. Jadi suka ngingoni wedhuse wong-wong Mekah ketel masih belum hijrah. Nah, itu masih dinyek sama Abu Jahal, masih dihina. Padahal Abu Jahal itu kondisinya sudah sekarang. Nyeknya menghinanya itu begini. Ya ruai wong sing senenge ngingoni wedhus. Dihina. Laqad raqaita marakan aliyah. Sesungguhnya kamu itu berusaha untuk mendaki tempat yang tinggi yang kamu itu nggak bisa didaki.
kamu itu mau mendaki tempat saya, mau nyanyi saya ini orang yang tinggi kedudukan, masih menghina Abdullah bin Mas'ud seperti itu, padahal posisinya sudah. Akhirnya Abu Jahal ini dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Lah mau dibawa ke kehidupan Kanjeng Nabi, karena Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, nggak kuat. Akhirnya apa? Dipotong, kemudian diseret kepala, sehingga diceritakan di situ kepalanya itu, ubun-ubunnya itu menyentuh tanah, kemudian keseret oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini janji Allah. Ini salah satu mukjizatnya Al-Quran. Jauh-jauh hari sebelum Abu Jahal itu mati di perang Badar sudah diceritakan oleh surat Al-Alaq ini kalau Abu Jahal itu besok akan diseret kepalanya atau ubun-ubunnya. Terbukti di perang Badar. Jadi setelah sekian tahun, hampir puluhan tahun itu terbukti